Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Putri Paransa. Saya dari kelas S1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman penelitian berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara holistik atau konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kita masuk pada perbedaannya. Secara umum, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Dari aspek kuantitatif, secara literal dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobot akademisnya daripada tesis, dan tesis lebih berat bobot maksudnya akademisnya daripada skripsi. Ketentuan ini hanya untuk jenis ilmiah yang sama dan dalam bidang studi yang sama pula. Namun ukuran kuantitas ini tidak dapat diberlakukan jika skripsi, tesis, dan disertasi dibandingkan antar bidang studi atau antar jenis penelitian. Oleh karena itu, perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi biasanya tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, tetapi lebih banyak dilihat dari aspek kualitatif yang hanya dapat dikemukakan secara konseptual, namun sulit untuk dikemukakan secara operasional. Berikut dikemukakan aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi, terutama yang merupakan hasil penelitian kuantitatif. Pertama, aspek permasalahan. Penulis disertasi dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya, agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan. Sedangkan penulis tesis diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian itu tidak dapat dituntut dari penulis skripsi. Kedua, aspek kajian pustaka. Dalam mengemukakan hasil kajian pustaka skripsi, hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama. Penulis tesis tidak hanya diharapkan mengemukakan keterkaitannya saja, tetapi juga harus menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian lain yang sejenis. Penulis disertasi diharapkan dapat mengidentifikasi posisi dan peranan penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas. B. Mengemukakan pendapat pribadinya setiap kali membahas hasil-hasil penelitian lain yang dikajinya. C.
menggunakan kepustakaan dari disiplin ilmu yang dapat memberikan implikasi terhadap penelitian yang dilakukan, dan D. memaparkan hasil pustakanya dalam kerangka berpikir yang konseptual dengan cara yang sistematis. Kita masuk yang ketiga, yaitu aspek metodologi penelitian. Penulis skripsi dituntut untuk menyebutkan apakah ada dua upaya memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang valid. Bagi penulis tesis, penyebutan adanya upaya saja yang tidak cukup. Dia harus menyertakan bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa instrumen pengumpulan data yang digunakan cukup valid. Bagi penulis disertasi, bukti-bukti validitas instrumen pengumpulan data harus dapat diterima sebagai bukti-bukti yang tepat. Asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam skripsi tidak harus diverifikasi dan tidak harus disebutkan keterbatasan keberlakuannya. Sedangkan asumsi-asumsi yang dikemukakan dalam tesis, terlebih lagi dalam disertasi, harus diusahakan verifikasinya dan juga harus dikemukakan keterbatasan keberlakuannya. Dalam penelitian kuantitatif, skripsi dapat mencakup satu variabel saja, tesis dua variabel atau lebih, sedangkan disertasi harus mencakup lebih dari dua variabel. Namun kriteria ini harus disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, skripsi dapat ditulis berdasarkan studi kasus dan dalam satu lokasi saja, sedangkan tesis dan terutama disertasi seyogyanya didasarkan pada studi multikasus dan multisitus. Lalu aspek hasil penelitian. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam tesis dan disertasi. Hasil penelitian yang dikemukakan selain didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, juga harus dibandingkan dengan hasil penelitian yang sejenis. Oleh karena itu, dalam tesis dan disertasi perlu ada babak tersendiri yang menyajikan pembahasan hasil penelitian. Bab yang berisi pembahasan hasil penelitian diletakkan sesudah bab yang berisi sajian hasil analisis data, sebelum bab yang berisi kesimpulan dan saran. Pengajuan saran pada bagian akhir skripsi tidak harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil penelitian, sedangkan saran-saran yang dikemukakan dalam tesis dan disertasi harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Itu masuk pada aspek kemandirian. Secara kuantitatif dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah hasil karya mahasiswa penulisnya. Sedangkan sisanya 10% merupakan cerminan dari bantuan, bimbingan, serta arahan para dosen pembimbing. Untuk tesis, presentasi karya asli bisa lebih kecil daripada disertasi, dan untuk skripsi, presentasi karya asli mahasiswa bisa lebih kecil daripada tesis. Kiranya hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.